Skuad Garuda Muda U22 kembali harus merasakan kerasnya pertandingan uji coba kontra Mali U22. Gol perdana Mauro Zylstra hingga sang arsitek timnas U22 Indonesia, Indra Safri, sampai memberikan komentar yang sungguh tidak masuk akal begini usai laga vs Mali U22. Yaps, laga uji coba kedua Timnas Indonesia U22 vs Timnas Mali U22 baru saja berakhir. Laga yang digelar di Stadion Pakansari Bogor itu berlangsung seru dan juga menarik sejak menit awal pertandingan. Seperti diketahui, pada pertemuan pertama 15 November kemarin, anak asuh Indra Safri dikalahkan Timnas Mali U22 dengan skor mencolok 0-3. Laga ini sekaligus menjadi ajang pembalasan dari Mauro Zylstra dan kolega demi bisa meraih hasil positif dan kembali membangkitkan kepercayaan diri tim Garuda Muda jelang SEA Games 2025 nanti. Kini dengan ambisi mencari kerangka tim untuk bersaing dan mempertahankan medali emas SEA Games 2025, Indra Safri menerapkan permainan berbeda dari pertemuan pertama lalu. Berkaca dari pertandingan pertama, Iver Jenner dan kawan-kawan bisa memberikan perlawanan sengit kepada Mali U23. Akan tetapi, sejumlah kesalahan membuat tim asuhan Indra Safri menelan kekalahan. Di kubu Mali sendiri akan tetap meladani pertandingan kedua melawan Indonesia U23 dengan serius. Mali tidak akan memandang remeh tim Merah Putih meski menang 3-0 pada laga pertama. Di babak pertama laga, Indra Safri langsung menurunkan 11 pemain pilihannya. Nama-nama seperti Mauro Zylstra, Rafael Struijk, Ivan Janner, hingga Doni Tripamungkas tetap menjadi pilihan utama di laga kali ini. Yang menarik, nama Hoki Caraka akhirnya dimainkan sebagai starter kontra Timnas Mali U22. Jalannya pertandingan babak pertama. Skuad Garuda Muda langsung melancarkan serangan ke area pertahanan Mali U22 begitu kick-off dimulai. Tepat pada detik ke-44, Mauro Zylstra memberikan satu ancaman langsung ke gawang Mali U22. Namun sepakannya masih melayang tinggi. Kembali Mauro Zylstra mendapatkan peluang keduanya pada menit kedua. Kali ini sepakannya on target, namun bola masih bisa ditepis oleh kiper Mali U22 yakni Maya Mesisoko. Menit ke-8, kembali Mauro Zylstra mendapatkan peluang emasnya. Namun sungguh disayangkan, sepakannya masih melebar di sisi kiri gawang Mali U22. Asik menyerang, skuad Garuda Muda justru kembali kebobolan lewat gol cepat Mali U22 pada menit ke-11 lewat sepakan Skokone. Kerjasama 1-2 pemain depan Mali membuat konsentrasi Garuda Muda buyar seketika. Indonesia U22 tertinggal 0-1 dari tim tamu. Tertinggal 0-1 dari tim tamu, skuad Garuda Muda mencoba untuk bangkit dari tekanan dan terus mencoba mengejar ketertinggalan. Namun pressing dari anak asuh Indra Safri ini selalu bisa dipatahkan oleh lini pertahanan lawan. Tim tuan rumah Timnas Indonesia baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-37 lewat sepakan datar Mauro Zylstra via asis dari Hoki Caraka. Skor berubah imbang menjadi 1-1. Tidak ada tambahan gol tercipta di babak pertama ini. Skor imbang 1-1 menjadi penutup. Untuk hasil pertandingan kalian bisa lihat di thumbnail ataupun di deskripsi dalam video ini. Sementara itu sebelum laga tadi usai, pelatih Timnas Mali U22 Fosseni Diawara sempat memuji kualitas permainan dari Timnas U22 Indonesia asuhan Indra Safri. Ia yakin masa depan Timnas Indonesia U22 ini bakal cerah. Sebab ia melihat Jens Raven dan kawan-kawan punya skuad berkualitas. Di pertemuan pertama lalu, Les Aigles meraih kemenangan telak 3-0 atas Timnas Indonesia U22 di stadion yang sama. Meski saat itu Mali U22 menang, Diawara sudah mengetahui Timnas Indonesia U22 akan memberikan perlawanan sengit. Secara khusus ia menyoroti sosok Ivar Jenner dan beberapa pemain sayap Garuda Muda. Diawara sangat senang bisa menghadapi Timnas Indonesia U22. Ex-asisten pelatih Guinea itu mengklaim Mauro Zylstra dan kolega memiliki masa depan cerah. Bicara soal pertandingan, pria berusia 45 tahun tersebut mengaku sangat puas dengan performa anak asuhnya. Ia menilai gol cepat Doucouré membuat kepercayaan diri pemain Mali semakin meningkat. Seperti yang saya katakan kemarin dalam konferensi pers, saya sudah mengetahui tim ini. Seperti sang kapten, Jenner dan juga pemain sayap mereka.
mereka mencoba memberi tekanan dalam pertandingan ini meskipun kami bermain baik. Dan karena kami memiliki tim yang muda, kami harus banyak belajar. Kami senang mendapat lawan seperti ini, dan Indonesia juga bermain baik. Kami pikir mereka memiliki masa depan cerah, kata Foseni Diawara. Dan usai laga tadi, Foseni Diawara memilih merendah menjelang uji coba kedua melawan timnas Indonesia U22 meski pada duel yang pertama sudah berhasil meraih kemenangan meyakinkan. Di sepak bola tidak ada yang mudah, itulah mentalitas sepak bola Mali. Indonesia adalah tim yang bagus, kami yakin hal itu. Kami akan serius menghadapi pertandingan ini. Dalam sepak bola, detail-detail kecil itu penting, kata Diawara. Diawara mengatakan pada laga kedua tadi, ia akan memberikan kesempatan untuk pemain-pemainnya yang belum bermain di laga pertama. Kendati akan menurunkan komposisi pemain yang berbeda, ia tetap menampilkan permainan sepak bola yang bagus. Tujuannya adalah memainkan pertandingan yang bagus dan memberi kesempatan kepada pemain yang sebelumnya belum banyak bermain. Kami tahu kami akan menghadapi tim yang bagus yang kalah di laga pertama dan pasti akan menang pada laga kedua. Jadi kami harus tetap fokus dan serius agar bisa memainkan pertandingan yang baik, kata Foseni Diawara. Di sisi lain, hal berbeda justru disampaikan oleh Indra Syafri usai pertandingan VS Mali U22 tadi usai. Pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, mengklaim permainan timnya tidak terlalu buruk meski kalah dari Mali U22 dalam laga internasional di Stadion Pakansari Bogor. Memang kalau kita lawan dengan lawan yang kualitas kayak Mali, kesalahan sedikit pun pasti kita akan berdampak yang tidak baik, kata Indra Syafri. Berbeda dengan dua laga uji coba melawan India pada Oktober, dalam pertandingan ini Indra hanya melakukan maksimal 5 pergantian pemain yang disebutnya regulasi yang sudah disepakati kedua tim. Akibatnya masih banyak pemain-pemainnya yang belum ia mainkan. Dalam 23 total pemain yang masuk skuad pada pertandingan ini, tak ada nama Rehan Hanan dan Arkan Fikri. Indra menjelaskan kedua pemain masih dalam tahap pemulihan cedera. Kekalahan timnas U22 Indonesia dari Mali beberapa waktu lalu menyisakan beragam sorotan tajam. Satu di antaranya adalah taktik nyeleneh yang dibuat pelatih timnas U22 Indonesia, Indra Syafri, di menit-menit akhir laga. Penampilan timnas U22 Indonesia di pertandingan tersebut panjang sorotan tajam. Di antaranya seperti salah passing, lini depan yang buruk hingga Ivar Jenner dan Rafael Struik dianggap menggendong timnas U22 Indonesia. Sorotan tak kalah tajam datang dari strategi yang dilakukan Indra Syafri jelang laga berakhir. Ketika laga memasuki menit-menit akhir di tambahan waktu babak kedua, Indra Syafri melakukan 3 pergantian pemain. Saat itu timnas U22 Indonesia tertinggal 0-3 dan laga akan berakhir. Strategi tersebut dianggap tak berguna karena timnas U22 Indonesia sudah tertinggal jauh dan wasit tinggal meniup peluit panjang. Seharusnya Indra Syafri melakukan pergantian banyak pemain di paruh babak kedua. Apalagi timnas U22 Indonesia tertinggal di paruh babak kedua tengah pertinggal 0-2 dan butuh tenaga baru untuk memperkecil ketertinggalan. Pengamat sepak bola tanah air Abdul Haris menilai Indra Syafri layak memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Baru ketika timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2027, pelatih yang levelnya lebih tinggi cocok membesut skuad Garuda. Dasar penilaian ini karena Indra Syafri sukses besar di timnas Indonesia kelompok umur. Ia berpengalaman membawa timnas Indonesia juara Piala AFF U19 2013 dan 2024. Sementara di level U22, ia mengantarkan timnas Indonesia juara Piala AFF U22 2019 dan medali emas SEA Games 2023. Di tahun 2019 lalu, Indra Syafri pernah mengatakan siap melatih timnas Indonesia senior. Saat itu, posisi pelatih timnas Indonesia senior lowong setelah PSSI memecat Simon McManamy. Tahun 2019, saya sempat wawancara Coach Indra Syafri soal peluang melatih timnas Indonesia senior. Ia sangat antusias. Sekarang pun dia sangat layak untuk memimpin timnas Indonesia. Minimal menjadi pelatih caretaker ketika PSSI belum menemukan pelatih timnas Indonesia senior. Paling enggak dia dikasih kesempatan untuk pegang tim di Piala AFF 2026. Di Piala AFF 2026, mungkin kita tidak bisa panggil Kevin Dix atau pemain-pemain yang main di Eropa. Tapi, kita bisa panggil Tom Haye, Eleanor Regenders, Rafael Struik yang main di liga lokal. Jika Indra Syafri menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2026, apakah skuad Garuda akan menjadi juara? Peluang itu sangat besar, mengingat pengalaman tinggi Indra Syafri di level Asia Tenggara. Piala AFF 2026 digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Format turnamen masih seperti edisi-edisi sebelumnya yang mulai berlaku pada 2018.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir respons aksi Ultras Garuda yang menggerodok kantor PSSI yang menuntut perubahan di tubuh federasi. Demonstrasi dilakukan Ultras Garuda pada Jumat 14 November kemarin. Ultras Garuda menuntut perubahan besar dalam tubuh PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Selain itu, Ultras Garuda juga menuntut Erick Thohir mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir mengakui bahwa PSSI di bawah kepengurusan yang masih banyak kekurangan. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga menerima masukan dari para supporter sebagai bentuk dinamika dalam negara demokrasi. Tuntutan dari supporter kan bentuk masukan kepada PSSI. Kita akan negara demokrasi. Tidak mungkin kami yang diberi amanah hari ini tidak ada kekurangan. Kita sebagai manusia pasti banyak kekurangan. Tentu, itu yang harus menjadi masukan, kata Erick Thohir. Demonstrasi tersebut sebenarnya adalah aksi lanjutan Ultras Garuda usai bertemu dengan Erick Thohir beberapa hari sebelumnya. Saat itu, Ultras Garuda mengajukan 5 tuntutan sekaligus kepada PSSI. 5 tuntutan yang diajukan oleh Ultras Garuda mencakup manajemen timnas yang profesional, penyusunan roadmap PSSI, proses rekrutmen pelatih yang transparan dan profesional, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi, serta peran supporter dalam perkembangan sepak bola di Indonesia. Soal roadmap, Erick Thohir mengaku bahwa hal itu sudah ditunaikan oleh PSSI. Erick Thohir juga menegaskan bahwa roadmap sudah dibuat sejak lama.